Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai cara untuk melakukan pemetaan dengan menggunakan drone. Dalam melakukan pemetaan dengan menggunakan drone ini, diperlukan dua step penting yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu melakukan pengambilan foto udara dengan menggunakan drone. Yang kedua yaitu mengolah data foto udara sehingga menghasilkan citra yang dapat digunakan untuk pembuatan peta tematik. Untuk itu diperlukan beberapa aplikasi pendukung. Yang pertama yaitu aplikasi DJI Go 4. Nah, ini aplikasi bawaan untuk jenis drone DJI. Seperti yang kita gunakan yaitu DJI Phantom 4. Selanjutnya ada aplikasi Drone Deploy. Jadi aplikasi Drone Deploy ini berguna untuk membuat jalur terbang secara otomatis dalam pengambilan citra udara. Selanjutnya ada aplikasi yang ketiga yaitu Fastone Photo Resize. Jadi aplikasi ini berguna untuk meresize atau mengecilkan atau mengompres foto-foto hasil dari pengambilan citra udara drone tadi. Untuk itu maka jika diperlukan untuk misalnya untuk luasan pengambilan citra yang luas seperti misalnya berapa ratus hektar, maka diperlukan Fastone Photo Resize ini untuk meriset atau mengkompres foto-foto tersebut. Yang terakhir ada aplikasi Agisoft Metashape. Jadi ini software yang mana untuk mengolah data foto udara tadi yang udah melalui drone dan menghasilkan data spasial dalam bentuk 2D atau 3D, bisa 2D atau 3D. Nah, sehingga dari foto udara yang udah diolah ini bisa digunakan untuk membuat peta dengan berbagai macam tema dan kualitas yang tinggi. Tahapan pertama yang harus dilakukan itu mengambil foto citra udara dengan menggunakan aplikasi Drone Deploy. Akan kita buat jalur terbangnya di dalam aplikasi Drone Deploy ini sehingga memudahkan kita untuk melakukan pemetaan secara otomatis. Nah, ini tampilan dari aplikasi Drone Deploy. Kita buka aplikasinya, terus kita pilih add atau yang ada tanda tambah di bawah. Nah, sini ada tampilannya, terus kita pada tanda search yang di atas kita klik lokasi yang akan dibuat project. Ini contoh di Desa Kenalis, di mana di tempat untuk melakukan pertimbangan teknis terakhir di seksi penataan dan pemberdayaan. Kita klik project. Nah, setelah itu kita namai project tersebut. Di sini saya coba menamai dengan Kelanis Port. Untuk continue. Setelah itu kita men-setting jalur terbangnya. Nah, ini jalur terbangnya kita sesuaikan dengan letak permohonan atau bidang yang dimohonkan oleh pemohon. Nah, ini kita coba untuk membuat bidangnya, diusahakan sepresisi mungkin, menyesuaikan dengan permohonan yang dimohonkan untuk penerbitan izin lokasi. Selain penginputan secara manual di aplikasi Drone Deploy ini juga kita bisa untuk mengimport bidang yang akan dilakukan pemetaan, yaitu dengan mengklik import KML or SHP, tentunya dengan SHP yang sudah berupa bidang yang akan dilakukan pemetaan. Nah, untuk kali ini kita coba untuk berlatih dengan cara yang manual. Setelah itu kita coba mengatur tinggi terbang drone. Ingat ya, untuk tinggi terbang drone sendiri maksimal 120. Cuma karena ini latihan dan memang luasannya sangat luas, kita coba pakai ketinggian 150 meter. Setelah mengatur ketinggian, kita coba untuk menekan tombol advance. Nah, di tombol advance ini ada automatic setting. Ada automatic setting di mana dia akan menyeting overlap dan juga
mengoptimalisasi direction dan lain sebagainya secara otomatis, sehingga kita lebih mudah dengan mengambil setting yang otomatis ini. Setelah itu kita geser ke bawah, kita coba pilih planning kameranya dengan drone yang kita punya. Terus kita punya misalnya DJI 4 Pro, kita tinggal klik ada segitiga tadi, terus kita cari drone kita. Kita pilih Phantom 4 ya. Nah, setelah itu kita bisa save dengan mengklik tombol biru. Selanjutnya kita pilih yang di atas. Ini biasanya dia sudah save secara otomatis, jadi kita bisa langsung keluar dari aplikasinya. Nah, kalau kita mau buka lagi, kita tinggal pilih quick access. Biasanya di quick access sudah ada project-project yang sudah kita simpan. Kita tinggal pilih tadi Kelani Sport ya, kita pilih Kelani Sport. Nah, ini jalur terbang yang udah kita buat. Kita lihat di sini untuk informasi penerbangannya. Di sini kita akan menggunakan dua baterai bisa nanti bergantian, misalnya drone-nya turun dulu atau bisa sekali terbang, tergantung kapasitas atau ketahanan baterainya. Dengan gambar yang akan diambil yaitu 364 dengan cakupan luasan bidangnya 54 hektar dan waktu pengambilan 21 menit 14 detik dengan ketinggian yang kita coba set 150 meter. Di aplikasi ini juga teman-teman bisa untuk mencoba simulator atau menerbangkan drone berupa tes simulator yang ada di bawah. Setelah ditekan, maka aplikasi akan mencoba untuk mengkonekkan kepada drone. Ini masih pakai sistem simulasi, tapi pada saat penerbangan kurang lebih akan seperti ini juga. Drone akan melakukan simulasi, kita tinggal back ke area kerja dan klik checklist yang di bawah. Nah, maka nanti akan keluar beberapa checklist. Sebelum penerbangan dilakukan, maka kita pastikan dulu checklist ini telah terpenuhi semua. Itu ada permission atau izin, ada checklist tentang drone, kesiapan drone, ada kesiapan kamera, kesiapan kontrol atau remote control, dan juga flight plan. Jadi flight plan-nya udah terchecklist semua. Terus kita tinggal klik start flight, maka drone akan terbang secara otomatis ke titik awal dan melakukan pemetaan secara otomatis mengikuti jalur-jalur yang telah kita rancang di awal. Jadi kurang lebih seperti itu dalam perencanaan jalur terbangnya. Oke, kita akan coba untuk mengaplikasikan di lapangan. Berikut videonya. Jadi ini proses pemasangan baling-baling dan pengecekan terakhir drone sebelum terbang, dimana dipastikan untuk pemasangan baling-balingnya udah benar, yaitu searah jarum jam. Setelah drone-nya sudah pasti terhubung, kita tinggal mengklik start flight. Nah, setelah checklistnya keluar semua, udah oke, tinggal kita start flight, maka drone akan terbang. Untuk penerbangan drone sendiri sesuai yang kita rencanakan akan terbang selama 21 menit dengan luasan area yaitu 54 hektar. Ini tampilan dari kameranya. Kalau modenya, untuk tampilannya ada mode yang dari kamera dan juga ada mode dimana melihat jalur drone yang ada di kiri bawah. Ini mode untuk melihat drone yang sedang menyusuri jalur terbangnya. Setelah itu kita tunggu aja untuk penerbangannya. Setelah 20 menit, maka drone akan kembali secara otomatis ke titik awal penerbangan. Nah, disinilah sebenarnya dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian ketika kita mencoba untuk menurunkan drone. Walaupun drone secara otomatis turun, tetapi ketika
jika area atau situasi di lapangan tidak memungkinkan untuk penurunan secara otomatis, maka kita sebagai pilot harus memastikan bahwa drone bisa mendarat dengan aman dan baik, entah itu dengan bantuan teman yang menangkap atau bisa dengan kita menyiapkan landing pad yang aman. Nah, ini dibantu teman karena memang posisinya di semak hutan dan semak belukar sehingga tidak mungkin untuk drone turun secara otomatis. Setelah kita memperoleh data foto dari drone tadi, maka foto-foto tersebut sudah otomatis tersimpan di dalam memory card, sehingga kita hanya memerlukan card reader untuk menyalin foto-foto tersebut untuk mengekstrak foto tersebut ke dalam laptop yang selanjutnya akan digunakan untuk mengolah di dalam aplikasi Agisoft Metasave. Oke, kita masuk ke step yang kedua, yaitu melakukan pengolahan data. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau memang luasan bidangnya terlalu luas, maka dibutuhkan aplikasi foto resize atau foto tersebut untuk di resize sehingga foto tersebut mempunyai kapasitas atau ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan dalam proses pengolahan. Nah, di sini untuk penggunaannya cukup mudah. Teman-teman hanya mencoba meng-add data dengan mencari folder di mana kita menyimpan. Nah, ini ada banyak sekali fotonya, tinggal di add semua, add all kalau memang dia add all semua, atau add aja atau ketika untuk memilih beberapa. Kita coba add all aja. Nah, selanjutnya kita pilih advance option. Jadi di sini kita coba untuk meresize fotonya. Jadi ada pilihannya in pixel, in percentage, dan juga in print size. Kita coba sini. Jadi untuk penggunanya kita memakai in percentage. Jadi menggunakan presentasi. Bisa di sini coba dengan 70%, 50% dan lain sebagainya. Kita coba aja dengan 70%. Klik OK. Selanjutnya kita output foldernya kita cari di mana kita akan menyimpan. Misalnya ini ada foto resize. Coba kita create folder lagi, resize 1. Kita klik OK. Tinggal langsung klik yang convert ini, maka dia akan melakukan convert secara otomatis. Sebanyak foto yang tadi kita coba proses. Ya, kayak gini aja ya. Ini hanya contoh. Tunggu sampai 100% dan dia udah terreset semua fotonya. Jadi di sini kelihatan ya, size-nya berapa. Ini sekitar 5 KB. New size-nya 2 KB, 2 KB lebih. Berarti kan sekitar 50 atau 70% yang sudah terreset. Kalau sudah maka dia akan tertutup sendiri. Ini saya cancel aja karena saya udah selesai juga fotonya. Oke, ini kegunaannya aplikasi untuk custom photo resize. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Agisoft Metasave. Klik aja. Nah, aplikasi Agisoft Metasave ini digunakan untuk seperti yang tadi ya, yang tadi saya jelaskan, digunakan untuk mengolah data hasil foto udara menjadi foto spasial, menjadi data spasial yang digunakan untuk mengolah menjadi peta. Jadi untuk penggunaannya cukup gampang juga. Teman-teman pastikan di sini udah di tab workspace. Setelah itu kita coba add photos. Nah, add photos ini kita pilih foto yang tadi kita udah resize ya, foto resize. Nah, yang terpenting sebenarnya dalam pengolahan data ini kita harus pastikan foto yang terupload merupakan foto dari pengambilan drone yang benar. Kenapa demikian? Karena di dalam foto-foto ini ada juga foto yang difoto secara acak atau random dari drone, sehingga bukan
satu kesatuan foto dalam jalurnya. Kita cari ya. Nah, seperti ini. Kalau kita buka, nah kita coba cari. Nah, seperti ini bukan merupakan foto yang sesuai jalur. Jadi ini dua foto ini kita tidak masukkan, sehingga kita coba untuk mengambil foto yang di atasnya. Nah, kalau kita lihat kan udah berpola semua nih. Ini dari sini sampai di atas. Nah, kita tinggal pilih aja fotonya ini ya. Nah, yang tadi sebelum foto yang aneh yang tadi ada dalam tanda kutip, karena memang berbeda sendiri. Di sini aja coba ambil. Tinggal klik open, tunggu progresnya. Nah, maka sudah kelihatan titik-titik dari yang tadi kita ambil foto piadron secara otomatis tadi untuk pemetaan. Dan sumbunya, aksesnya, akses Z untuk kita memutar. Setelah ini kita coba untuk mengolah datanya. Itu kita klik workflow, terus batch proses. Nah, kita tinggal add aja nih. Jadi di sini ada job type-nya, ada banyak, ada job type-nya, ada align foto, optimize alignment, optimize alignment, build dense code, build mesh, build texture, build type mode, build them, build ortho mosaic, dan lain sebagainya. Nah, yang kita gunakan yaitu dari align foto sampai di with ortho mosaic. Jadi kita add satu-satu ya. Align foto kita oke kan, akurasinya kita mediumkan aja. Mediumkan aja. Hide juga nggak apa-apa. Baik lagi, optimize alignment lagi, ini build dan slot, oke kan lagi, terusnya build mesh, oke kan lagi, add lagi, build texture, oke, setelah itu build mold, selanjutnya build model, oke, selanjutnya build CEM, oke, selanjutnya kita add build ortho mosaic yang terakhir ya. Oke. Nah, setelah kita pastikan semua sudah ter-add, kita centang lagi save project start each step. Jadi setelah itu step, maka dia akan disimpan secara otomatis. Setelah semuanya kita udah job type-nya udah dicentang, udah di add, maka kita tinggal mengklik OK. Nah, ini kita save-nya, terserah mau di mana, pilih tab. Saya coba taruh di folder latihan ya, latihan Adaro. Filenya latihan, save. Nah, ini prosesnya agak lama, jadi teman-teman yang mau bisa sambil kalau ngerjain ini bisa sambil ngopi, bisa sambil santai-santai, jadi tidak harus menunggu di depan laptop atau mungkin sambil ngerjain yang lain. Kita lihat di sini untuk progresnya sudah selesai, semua, dimana untuk pilotnya atau dimana untuk pilot atau gagal, tingkat kegagalannya atau faktor kegagalannya 0, ini semua 0 semua ya. Nah, untuk jobnya udah tercentang semua.
untuk jobnya udah tertekan semua dengan keterangan berarti sudah selesai. Nah, jika jobnya udah selesai maka kita tinggal close untuk job processing yang telah selesai dilaksanakan. Nah, ini kita bisa lihat untuk tampilannya. Tampilan ini dari sudut pandang untuk melihat kondisi kita yang berhasil ditangkap oleh kamera drone. Nah, untuk mengekspornya cukup mudah di aplikasi Agisoft Multitasking ini, itu dengan mengklik file kemudian export. Nah, yang pertama kita export point dulu di file latihan ya. Kita file latihan ini, kita klik point, save point, ini tetap malas. Oke, udah, kita export lagi, export model, kita pilih yang 3D model, klik 3D, dan oke, kita export lagi, model lagi. Nah, ini untuk keperluan dari dimensi ya. Kalau memang tidak dibutuhkan tidak apa-apa, tidak bisa di ekspor. Modelnya sama. Oke. Nah, setelah tadi kita ekspor file 3D membentuk dengan formatnya PNG, kita ekspor yang 3D, selanjutnya kita ekspor file model. Ini model, ini masih model 3 dimensi, dan di export atau enggak, opsional. Nah, setelah itu kita bisa ekspor auto mosaic dengan format JPEG, TIFF atau PNG. Kita ekspor dengan saya namakan, terserah ya, saya ortofoto. Kita save. Berikutnya kita ekspor lagi yang IEM ya, IEM. Nah, ini yang TIFF, kita ekspor. Kita klik IEM. Oke, selesai. Oke, untuk melihat hasilnya kita coba buka ArcMap atau ArcGIS. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Coba add data. Dari filenya yang tadi, kita Nandaro. Nah, ini ortofoto ya. Cek yang ortofoto sama dengan kedua-duanya. Nah, ini bisa kita lihat untuk fotonya udah bisa kelihatan. Nah, untuk DEM ini mengenai dia seputar masalah ketinggian. Ini untuk fotonya kalau kita zoom ya masih kelihatan ya, masih jelas resolusi walaupun sudah dikompres 70% ya tadi ya, tapi untuk gambarnya masih oke lah untuk melakukan pemetaan. Lagi sampai skala 600 900 masih kelihatan, 60 masih lumayan jelas. Baik, kalau kita pakai yang full HD atau yang full HD tanpa dikompres maka ini lebih jelas lagi. Oke, sekian dari saya untuk pemaparan pembelajaran melalui video ini.
Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.